proses hukum, ya seharusnya ini berkaitan dengan obat dan makanan, ya, sebagaimana kewenangan Badan POM yang diatur oleh Perpres 80 tahun 2017 dan aturan turunannya. Ya, tapi kalau kemudian ini menjadi satu ahli dalam dugaan tidak pidana pemerasan, ya pendapat kami wajar-wajar saja, ya. Badan POM itu tidak merasa bahwa itu adalah merupakan keahliannya. Sehingga itu mungkin, ya, mungkin dasar dari Badan POM untuk melakukan penolakan. Atau dengan hal yang lain, karena memang Badan POM kan sudah menjadi saksi ahli sebelumnya dalam proses penyidikan, ya, antara institusi Polda dan Badan POM sendiri, ya. Kemudian pertimbangan lain mungkin, ya, seperti yang kita lihat di media bahwa Badan POM itu menolak karena Badan POM itu lembaga negara dan dapat dihadirkan bukan sebagai permintaan pribadi. Saya pikir seperti itu. Bang, tapi dengan eh, ditolaknya undangan pribadi bisa dibilang pihak abang, pihak dokter semakin di depan nggak sih bang? Jadi maksudnya nih kita semakin tidak bisa terjepit, tidak bisa apa-apa gitu bang. Oh begini, seperti yang saya sampaikan barusan, ya, Badan POM itu kan kewenangannya tentang menganalisa, ya, memberikan keterangan, ya, kalau dia sebagai ahli memberikan keterangan tentang soal produk dan obat dan makanan serta makanan, ya. Jadi salah satu yang kami maksud dengan produk itulah sediaan farmasi, yaitu terkait sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar. Maksudnya adalah keahlian Badan POM itu ketika diminta sebagai ahli, maka dia harus menerangkan sesuatu tentang izin edar, ya. Kemudian tentang sertifikat halal, ya. Ada banyak aturan-aturannya. Contoh misalkan tentang peraturan pemerintah 86 tahun 2019. Kemudian kalau nggak salah Undang-Undang 33 2014 gitu. Jadi kalau misalkan dikaitkan dengan dugaan tindak pidana pemerasan, ini tidak ada korelasinya. Sehingga kalau dipertanyakan kepada kami, hadir tidak hadirnya Badan POM itu tidak berpengaruh terhadap laporan klien kami, ya. Jadi yang bisa mempengaruhi, ya, ahli nantinya terhadap laporan klien kami adalah ahli yang berkaitan, ya, terhadap unsur-unsur yang didakwakan oleh penuntut umum, ya. Jadi apa yang didakwakan yaitu adalah dugaan tindak pidana pemerasan, ya, menggunakan media elektronik. Jadi nggak berpengaruh, ya, hadir maupun tidak hadir Badan POM karena tidak ada korelasinya terhadap unsur yang didakwakan oleh Badan POM sendiri. Ya, Pak Hmm. penuntut umum sendiri seperti itu. Tapi Oke Bang, mungkin oke pi- oke, Rio boleh Rio. Bang, ini kan maksudnya nih kita maksudnya BPM menolak. Berarti maksudnya dengan penolakan BP POM ini emang kan awalnya nih kita kan menggebu-gebu Bang, minta BP POM dihadirkan gitu, ya kan? Tapi akhirnya BP POM menolak Bang. Mungkin dari Abang sendiri mungkin seperti apa Bang dengan penolakan BP POM ini? Ya, tadi kan sudah jelaskan, ya. Jadi itu kewenangan dari Badan POM menerima atau tidak. Itu pertama. Yang kedua, kalau ini berkaitan dengan kewenangan Badan POM menilai tentang sebuah sediaan farmasi, obat dan makanan terkait izin edar, itu boleh-boleh saja. Nah, yang ketiga soal bahwa Badan POM ini kan lembaga negara, institusi, ya. Jadi yang sebenarnya bisa meminta itu adalah lembaga negara itu sendiri juga, ya, bukan pribadi-pribadi. Tapi kalau kemudian pribadi itu boleh nggak menghadirkan saksi ahli? Boleh, tetapi bukan lembaga negara, ya. Misalnya ahli pidana, kemudian ahli ITE, bukan atau ahli yang lain lah gitu, yang berkaitan dengan untuk melakukan pembelaan terhadap dirinya seperti itu. Tapi kalau pribadi mengundang ahli dari lembaga negara, ya ini kan agak kurang nyambung, ya. Seharusnya itu antara institusi dengan institusi seperti itu. Ini mau tadi buat goblok tuh. Itu kenapa sih? Ada ada konsul nggak sih bang?
dokter sama abang sendiri kemarin terakhir mungkin ketika mendengar hal ini gimana gitu sebagai kuasa hukum? Atau cuek aja dokter? Ya, sebenarnya kami eh, diskusi ya terhadap keinginan dari terdakwa Nikita Mirzani untuk menghadirkan saksi ahli dari Badan POM. Ya, diskusi kami itu adalah tentang satu keanehan bagi klien kami dan kami juga sebagai penasihat hukumnya. Kenapa terdakwa Nikita Mirzani ini sepertinya ingin sekali menghadirkan eh, saksi ahli dari Badan POM. Sementara kalau kita kaitkan dengan peristiwa dan fakta-fakta persidangan, sebenarnya kan terdakwa Nikita Mirzani ini kalau memang kita kaitkan kepada produk ya, terdakwa Nikita Mirzani ini sebelum klien kami membuat laporan, tidak ada pernah berbicara tentang soal terkait kesalahan produk klien kami secara ketentuan hukum. Jadi kemudian apa yang akan mau ditanyakan nantinya ketika Badan POM itu hadir? Misalnya ini berkaitan dengan sidang farmasi, obat dan makanan ya. Karena tentang itu laporan dari klien kami. Apa yang sebenarnya mau ditanyakan? Nggak ada gitu. Nah yang kedua, kami berpendapat seperti ini. Dulu sebelum persidangan, sebelum ya waktu mungkin ya awal-awal dulu, terdakwa Nikita Mirzani kan sepertinya agak kesal kepada Badan POM dengan kemudian menyatakan bubarkan aja Badan POM. Kemudian apa juga belakangan ini mengharapkan Badan POM hadir. Ini kan tidak ada satu konsistensi terhadap satu pernyataannya. Jadi ini sebenarnya mau ngapain? Mau membela dirinya atau memang menciptakan orkestra-orkestra drama baru gitu. Jadi saya pikir ya kembali juga kepada terdakwa bahwa sebenarnya ini minggu lalu dan minggu ini nanti adalah merupakan agenda bagi dirinya untuk melakukan pembelaan. Ya lakukanlah pembelaan yang harus maksimal ya. Jadi on the track lah terhadap sebuah konstitusi hukum. Saya pikir seperti itu. Oke. Soal wan prestasi yang sebentar lagi sidang seperti apa, Bang? Ya, jadi rilas panggilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah diterima oleh klien kami ya untuk nanti kami akan hadiri di tanggal 1 Oktober. Ya, biasanya itu dalam persidangan pertama itu secara umum biasanya adalah hanya sebatas untuk pemeriksaan berkas para pihak ya. Apakah para pihak itu diwakilkan oleh kuasanya atau dihadiri secara langsung oleh para pihak penggugat ataupun tergugat seperti itu. Nah, yang kedua ya sama seperti sebelum-sebelumnya, ya kami akan berpendapat bahwa ketika sebuah gugatan wan prestasi itu dapat dikabulkan oleh majelis hakim, maka salah satu syarat utamanya adalah harus memenuhi unsur formil. Ya, kemudian kalau misalkan unsur formil tidak terpenuhi, ini pengalaman kami ya, secara umum gugatan wan prestasi itu biasanya ditolak. Dan kemudian kalau ya ini sering ditanyakan oleh teman-teman media ya soal 114 miliar itu. Nah kalau kami berpendapat ini kan hal yang sangat rancu gitu. Ya perhitungannya kami juga bingung dari mana. Karena tentang menghitung sebuah kerugian dalam gugatan wan prestasi sudah ada aturan-aturan yang diatur dalam hukum perdata kita. Ya, contoh dengan besaran uang yang harus dibayarkan, kemudian ditambah dengan ke bunganya, kemudian ditambah dengan kerugian selama tidak adanya sebuah perbuatan lalai dan tidak melaksanakan prestasi. Nah, itu hitung-hitungannya. Tapi kalau kemudian dengan angka 114 miliar, ya kami juga bingung hitungan dari mana, ya, seperti itu. Berarti sudah terima undangan, berarti belum tahu nih, Bang. Dokter akan hadir atau abang aja sebagai kuasa hukum? Ya, karena kan saya masih di Medan nih, ya jadi kemungkinan Mm. nanti kalau tidak salah Sabtu atau Minggu saya ke Jakarta. Ini kan masih kami diskusikan masih melalui by phone ya seperti itu. Tapi eh, secara utuh bahwa memang kami adalah merupakan penasihat hukum dan kuasa hukum dari klien kami.
Tapi ke dalam proses mediasi nantinya kami akan bicarakan apakah nantinya kami akan tetap mewakili klien kami atau memang kita lihat apakah klien kami juga ingin hadir untuk kami dampingi seperti itu. Oke, teman-teman ada yang lain mungkin? Abangnya mau pergi lagi soalnya. Ya, mau sidang lagi? Itin udah, Tin. Rio. Abang izin, April. Setelah sebelumnya kan yang gugatan Wan Prestasi yang 114 miliar itu eh, yang pertama sudah dicabut ya Bang. Namun kembali digugat itu dengan angka 200 miliar itu seperti apa Bang respon dari klien Abang Bang? Oh ya, yang saya luruskan ya. Yang pertama itu gugatannya kan 100 miliar kerugiannya. Kemudian sudah dicabut eh, pada saat ya, pada saat kami ingin memasukkan jawaban. Nah, ini harus harus diketahui publik nih bahwa gugatan Wan Prestasi pertama saat itu belum terjadinya jawab menjawab antar para pihak ya. Jadi setelah proses mediasi, kemudian penggugat dalam hal ini Nikita Mirzani melalui kuasa hukumnya sebelum memasuki proses jawab menjawab mencabut gugatan Wan Prestasinya. Kemudian kalau dengan peristiwa yang seperti itu, maka belum ada satu proses hukum. Kenapa? Karena belum ada satu perbuatan-perbuatan antara para pihak. Nah, yang kedua, kalau dipertanyakan dengan kembalinya ada gugatan kedua terkait Wan Prestasi ini dengan angka tambahan 114 miliar, ya pendapat kami sama dengan klien kami seperti yang dulu. Ya pertama kalau misalkan eh, gugatan Wan Prestasi ini didasarkan adanya sebuah percakapan melalui rekaman, seharusnya percakapan itu tidak boleh diambil secara sepotong-sepotong. Ya, percakapan itu harus disajikan sebagai alat bukti secara utuh. Ya, baik itu percakapan dari hasil ekstraksi digital forensik yang disajikan oleh penuntut umum melalui ekstraksi dari penyidik Polda Metro Jaya maupun alat bukti rekaman yang menurut ahli forensik dari Polda Metro Jaya adalah merupakan barang bukti yang sah yang harusnya ini yang harus disajikan ya sebagai alat bukti atau barang bukti baik di proses pidana maupun di proses perdata. Jadi agar ini bersesuaian. Nah, jadi kalau dalam pembuktian dalam pidana ini lengkap utuh disajikan, kemudian di perdata tidak lengkap dan tidak utuh disajikan, ini kan akan berlainan nilainya. Ya kalau menurut pendapat kami ini akan ditolak ya. Kenapa? Karena kami ya sebagai penasihat hukum dari Dr. Reza Gladys ya melalui persidangan-persidangan yang sudah berlangsung, kan ini sudah melihat ya secara terang-benderang bentuk-bentuk percakapan yang disajikan oleh penuntut umum melalui digital forensik ya seperti itu. Eh, Ada yang lain? Ada oke. yang lain? Cukup sepertinya Bang. Yang lain? Yang lain ada cukup Pak? Cukup? Cukup Bang sepertinya. Baik. Jadi saya izin ya. Ini mau buruan mau sidang lagi nih ya. Oke Abang, terima kasih Abang.